Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin peserta kuliah di May Laboratories, kuliah ilmu kesehatan hewan dan ilmu peternakan yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya Daerah Muhammad Burhan. Hari ini tanggal 17 Desember tahun 2024 hari Selasa. Saya akan menyampaikan dua materi kuliah. Yang pertama kali, sesi pertama adalah tentang obat ASF atau African Swine Fever. Jadi obat demam pada demam karena virus kepada babi, ASF, African Swine Fever. Yang kedua nanti temanya adalah papiloma atau kutil, tumor jinak pada sapi. Sekarang ASF dulu. Jadi sebelum saya membahas obatnya, saya akan bahas tentang ASF-nya dulu. Jadi ASF, African Swine Fever, jadi African Swine Fever. African itu Afrika ya. Swine itu babi, fever itu demam. Jadi demam Afrika pada babi. Karena penyakit ini awalnya dari Afrika. Penyebabnya adalah ASV virus ya. ASV virus. Nama virusnya adalah ASV virus. Nah, masa inkubasinya dari terjangkit itu relatif antara 4 sampai kurang lebih maksimal 19 hari. Tapi kondisi tertentu kalau drop sekarang terinfeksi, besok sehari juga sudah muncul klinisnya. Nah, tingkat kejadian penyakitnya atau morbiditas itu dia 100%. Jadi artinya ketika dalam satu kandang ada satu terkena ASF, terinfeksi ASV virus, ini semuanya akan tertular. Jadi tingkat kejadian penyakit atau morbiditasnya 100%. Nah, ini termasuk penyakit infeksi virus yang ganas. Nah, tingkat kematiannya, mortalitasnya ini 100% juga. Makanya sangat merugikan ekonomi sekali bagi peternak babi. Jadi kematiannya 100%, makanya kemarin di tahun 2019 habis babi kan di Sumatera Utara, di Bali itu habis. Itu karena tingkat kematiannya 100%. Nah, kemudian sebenarnya virus, makanya bahasa ilmu pengetahuan itu ditemukan. Jadi artinya sebenarnya penyakit itu sudah diciptakan Tuhan dari zaman dulu kala semenjak mungkin alam diciptakan. Makanya penemuan, sebenarnya ASF ini pertama kali ditemukan sudah sangat lama. Tahun 1900 sudah ada ASF. Jadi diduga ini awalnya dari babi hutan. Nah akhirnya menyebarlah kepada babi-babi peternakan rakyat. Setelah itu kepada peternakan komersil. Karena semuanya itu awalnya adalah peternakan rakyat. Setelah orang berkembang jadi pintar, punya modal, jadi peternakan komersil. Ini sedikit saya secara politis menyampaikan bisnis babi ini kasihan. Satu sisi itu, jadi bisnis babi ini sebenarnya kan adalah porsinya orang-orang peternakan rakyat di daerah Bali. Bali itu kan hampir semuanya mayoritas kan Hindu, semuanya mengkonsumsi babi karena mereka haram makan sapi. Nah, mereka di Bali itu hampir setiap rumah pasti punya babi minimal 300 ekor. Kemudian di Sumatera Utara, Medan, Tapanuli, Nias, itu tempatnya babi. NTT, tempatnya babi. Jadi babi itu jadi satu sama rumah gini aja. Peternakan rakyat itu sudah dari zaman dulu kala. Mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Nah, tetapi di akhir-akhir sekitar tahun 2015 ke sini, itu akhirnya perusahaan-perusahaan besar kayak Pokpan, itu udah mulai menginjak ke, awalnya dia bikin pakan babi dulu.
setelah menarik, akhirnya mereka punya peternakan besar babi, khususnya di Bali. Mereka kasihan ternak babi di daerah Bali itu hampir pasti kalah karena mereka tidak menguasai pakan saprona. Tetapi babi tetap lebih menguntungkan daripada bisnis ayam secara ekonomi lah saya bicara. Kenapa? Karena babi itu namanya litter size. Liter size itu sekali beranak, itu kan dia 10, 12, 14. Liter size-nya itu, liter size-nya besar. Sekali beranak itu 10 sampai 12 sampai 14 babi. Nah, usia bunting 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Artinya setahun 2 kali dia. Setahun 2 kali pasti. Karena ada kambing tanah nggak mungkin 3 kali. Dua kali. Kalau domba kan bisa, karena kalau domba kan 150 hari. Kalau ini kan hanya 90 hari. 100 hari. Ini kalau domba sekali berat cuman rata 2 polipara. Ini namanya polipara. Jadi yang hewan beranak banyak itu namanya polipara. Poli itu banyak, para itu. Jadi anaknya banyak polipara. Namanya kembali ke ASF. Jadi penyebabnya itu tadi asovirus. Kemudian gejala klinis. Gejala klinis daripada ini adalah pertama kali yang spesifik saja. Jadi kalau di telinganya ini udah ada bintik-bintik merah. Ini paling spesifik, kalau demam hampir semuanya. Ada bintik-bintik merah. Ini merah, jadi telinga babi, enggak babi sih. Ini bintik merah banyak gini ya. Di ujung ya. Dua-duanya. Sama di bagian perut, sama di ekor. Banyak bintik-bintik merah. Ini namanya petekie. Petekie itu bintik-bintik merah karena radang. Petekie. Petekie. Ini udah positif aja. Jadi ini paling penting sampaikan ini. Karena kalau demam, semuanya juga demam. Ya, paling spesifik ini. Ada bintik-bintik merah di telinga, bintik-bintik merah di perut, bintik merah di ekor, ujung ekor itu ya, bintik-bintik itu. Itu udah, ini mah 90% lebih ASF. Itu langsung hati-hati saja. Paham ya? Itu ASF. Itu langsung harus segera nyiapkan obat dari itu. Karena itu dalam waktu katakanlah paling lama 3 minggu, gak diobati selesai. Sebulan habis. Ya. Karena ini 3 hari gak terobati mati. 3 hari terobati mati. Makanya sesuai dengan masa inkubasi tadi kan penularannya kan bertahap. Pasti ada tahapannya. Itu makanya rata-rata 2 minggu sampai 3 minggu itu terjangkit semuanya, 1 bulan mati semua. Benar nggak Bu tanyain sama peternak babi? Makanya habis serentak. Kemudian ini kalau sejarah tadi kan ASF ini sebenarnya sejak tahun 1900. Itu kan di Afrika babi hutan. Nah, setelah itu kemudian menyebar ke tengah rakyat, menyebar ke seluruh benua, ke Asia, ke Eropa. Nah, sampai yang pertama Cina itu tahun 2018 ASF. Nah, Cina juga paling banyak peternakan babi. Cina itu hampir semuanya makannya babi, ya enggak, hampir rata-rata. Kemudian ke Indonesia tahun 2019. Itulah namanya ASF. Jadi gejala klinis lagi kembali, pertama kali itu ya, yang spesifik adalah petekie atau bintik-bintik merah pada daun telinga, bagian ujung, bagian perut, sama ekor. Kemudian demam tinggi sampai 42 derajat Celcius. Babi ini suhu tubuhnya kayak manusia. Ketujuan, babi normal. Ya. Jadi, tapi kalau kondisi pas panas, atau daerah panas itu ya dia bisa 39, itu normal. Tapi kalau di atas, kalau udah 40 itu udah tidak normal. Paham ya? Babi. Kemudian hampir setiap panas demam itu pasti diikuti dengan hipersalivasi. Semuanya ngiler. Mau sapi, mau PMK, makanya yang penting yang spesifik. Pasti ngiler keluar ingus saliva. Kemudian hidungnya sama. Hidung pasti kayak kita pilek lah. Kita pilek kan juga sama pasti keluar ingus. Kemudian mata lakrimasi. Pasti orang pilek parah kan matanya juga keluar air. Itu namanya proses hemostasis. Itu berusaha menseimbangkan suhu tubuh dengan mengeluarkan cairan. Itu
proses imunologis. Kemudian nanti ada sesek, mulai batuk. Kenapa sesek? Saking tingginya demam, konstriksi. Jadi, sesek, dia mulai sesak nafas. Jadi keluar keluar ingus tadi bukan karena infeksi pernafasan, bukan, tapi karena saking demam, konstriksi. Kemudian sesek itu kalau bahasa dyspnu. Kemudian, kemudian nanti kalau mata dibuka pucat ya. Kenapa pucat? Ya karena sesak nafas, otomatis kekurangan oksigen, menjadi pucat. Tapi pucatnya babi gimana ya? Babi itu maksudnya mulai pucat karena kekurangan oksigen. Nah, kalau udah sesek itulah ada level mau meninggal atau wafat. Kasihan harus kita paham ya. Jadi yang paling sampaikan ke peternakan babi pokoknya spesifik kalau udah bintik-bintik merah pada telinga. Nah, nanti bedakan sama erisipela's. Kalau erisipela's nggak spesifik itu. Erisipela's itu demam tidak setinggi itu dan tidak sampai katakanlah telinganya begitu enggak, paham ya? Nah ini nanti orang bisa kalau erisipela's itu rata punggung. Erisipela's itu rata punggungnya yang bintik-bintik merah sama. Bintik-bintik merah gitu karena babi yang warnanya merah ya ini ya. Memang kalau babi hutan agak susah tapi ada kelihatan merah. Karena kalau ujung telinga itu kan tipis. Jadi pasti bintik-bintik merah biarpun babinya babi yang hitam itu tetap akan kelihatan ya. Jadi kalau erisipela's itu terlihat di punggung. Kalau erisipela's itu bakteri Erysipelotrix. Jadi ingat Erysipelotrix itu obatnya paling efektif telosin. Kalau erisipela's. Kemudian setelah itu yang penting yang spesifik itu. Nah, sekarang bicara ke obat. Ini alhamdulillah saya di Rahmah Burhan melakukan riset dan pengalaman sesuai dengan ilmiah. Jadi kalau ilmiah itu sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan dari belajar. Plus apa? Plus pengalaman. Plus pengalaman. Jadi ilmu pengetahuan plus pengalaman. Nah, menjadinya rasional. Rasional belum tentu ada ilmunya. Selama masuk akal itu rasional, bedakan ya. Tapi yang belum tentu yang rasional itu ilmiah, ada ilmunya. Tapi kalau ilmiah itu juga belum tentu rasional menurut orang nggak tahu. Kalau orang nggak tahu juga nggak rasional, karena untuk butuh merasionalkan ilmu itu butuh pengetahuan. Contoh kita bicara tentang mekanisme demam, karena ada sebuah katakanlah aksi benturan, contohnya mengakibatkan akhirnya tubuh secara imunologi mengeluarkan mediator radang. Itu kan tidak rasional bagi yang nggak punya pengetahuan, paham nggak? Makanya harus ya ilmiah dan rasional dan ilmiah. Nah itu kemudian ini alhamdulillah kita menemukan karena telah meneliti sekian lama obat untuk spesifik obat ASF pada babi. Jadi semoga ini benar-benar insya Allah akan membantu problem penyakit ASF di Indonesia. Kenapa? Saya ciptakan. Karena tidak mungkin ASF itu ketika udah outbreak tidak mungkin hilang. Apalagi udah turunlah vaksin. Selalu kan turunnya vaksin itu kan gegabah. Selalu turunnya vaksin saat outbreak. Jadi ASF ini tidak mungkin bebas di Indonesia. Seperti PMK tidak mungkin bebas. Kenapa? Karena selalu kebijakan pemerintah selalu mohon maaf salah. Saat outbreak dia selalu turunnya vaksin, selalu. Harusnya obat dulu, nanti biar sistem imunnya terbentuk. Nah, akhirnya ya, insya Allah akhirnya apa yang paling efektif? Ini obat akhirnya paling efektif. Kenapa? Biarpun divaksin, ASF tetap katakanlah ASF yang lain tetap akan muncul. Kenapa? Karena vaksin yang ada hanya mampu mengcover satu tipe jenis virus yang sama dengan divaksinkan. Sementara yang namanya virus selalu bermutasi dengan lingkungan. Apalagi virusnya, virus daripada vaksin dari impor sama PMK tidak mungkin bebas akhirnya. Tapi kalau dulu penanganannya pengobatan dulu, apa sekalian eradikasi, hilangkan semuanya,
kemudian kata biosecurity, desinfeksi, selesai. Kalau saya menterinya. Begitu ya. Jadi ini kita mendapat namanya virusid ASF inject Meyer. Ini filosofinya ilmiah lagi. Virus itu virus, sit itu membunuh virus ASF. Ini ilmiah, bikin nama juga harus ilmiah dan rasional. Inject Meyer CI 10 mg, ini kode. Karena kenapa ada CI? Karena ada 2 produk, ada CI, ada CMB. Jadi ada yang satu CI 10 mg, yang satu ada CMB 15. Oh berarti tinggi yang 16 enggak, ini beda zat. Jadi artinya baik yang CI maupun CMB ini sama efektivitasnya. Ini penting sampaikan. Memang kalau angkanya besar yang CMB, tapi memang dosisnya harus demikian. Jadi ini beda zat antivirusnya. Ini sangat efektif. Nah ini virusid ASF inject Meyer, ini obat ASF African Swine Fever. Komposisinya tiap mili mengandung 1 antivirus, virusid agen, agen antivirus sebanyak 10 miligram. Kemudian kalau yang CMB sebanyak 15 miligram. Ini beda, tapi sama. Nanti saya tambahin virusid agen dalam kurung I, itu M. Tapi ini sama efektifnya, karena beda zat, beda dosis, ya enggak? Bukan berarti ini lebih tinggi enggak, sama aja. Cuman karena beda gramnya lebih mahal, kalau harga tetap berbeda karena gramanya lebih mahal. Kemudian penurun panas antalgin, penghambat peradangan diphenhidramin. Kemudian antibiotiknya tilosin tartrat 100 mg. Kemudian ada vitamin anti kejang. Karena pasti kalau udah panas nanti akan ke kejang. Ini akan mengakibatkan kematian. B1 15 mg, B6 10 mg, vitamin B12 200 mikrogram. Jadi indikasi mengobati penyakit ASF, African Swine Fever pada babi. Tapi juga bisa mengobati penyakit virus lainnya, karena ini antivirus. Jadi sebenarnya general, beda sama vaksin. Kalau pada sapi contoh BF, bovine epidemiological fever, kemudian parvovirus pada kucing, bisa. Kemudian coronavirus pada pedet, kemudian pada PMK pada sapi bisa. Ini spesifik ya. Dan dengan cara bagaimana? Membunuh virus. Jadi selama ini nggak ada bagaimana, membunuh virus. Kemudian menurunkan panas, demam. Jadi virusnya dibunuh, kemudian demamnya turun. Menghambat peradangan, makanya ada menghambat peradangan. Kemudian mengobati kejang, meningkatkan nafsu makan. Kenapa? Karena makan itu paling penting. Tapi kondisi ASF PMK itu kan nggak mau makan sama sekali, karena saking demam tingginya. Kemudian apalagi udah kejang, udah nggak akan bisa, nggak akan mau. Yang ada malah keselak. Kalau udah kejang itu kan semuanya termasuk refleks nelannya udah dia keselak. Jadi namanya ada epiglotis. Itu udah nggak main. Antara pertemuan antara saluran pencernaan sama pernapasan. Kemudian dosis untuk sapi kerbau kuda 20 mili per 400 kg berat badan. Kambing domba, ini babinya belum ditulis nih Pak. Oh iya nih, babi 1 mili per 20 kg berat badan. Nah, anjing 1 mili per 10 kg berat badan, kalau kucing 0,1 sampai 0,2 mili per kilogram berat badan. Jadi kalau ada parvo, suntik pakai ini. Sudah satu obatnya cukup. Kemudian dosis umum 1 mili per 10 kg berat badan. Aplikasi disuntikkan secara intramuskuler jadi mudah. Ke leher, kalau babi kan tebal, atau ke pantat. Kemudian 2 kali sehari selama 3 hari. Karena ini pik-piknya, puncak-puncaknya. Ini bukan di samping ada antibiotiknya, bukan masalah antibiotiknya, termasuk penurun panasnya. Karena ini kan pada saat ASF ini kan demam tinggi, kurang lebih 3 hari demam tinggi terus. Makanya harus diturunkan demamnya sama dibunuh virusnya. Kemudian diusahakan diencerkan dengan Aquades. Kenapa? Biar absorpsinya cepat sehingga demamnya cepat turun. Inilah ASF. Jadi demikian
produk kami. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Gelusit ASF ini bisa menolong peternakan babi di Indonesia jika terjangkit ASF. Terima kasih atas perhatiannya, mohon dipublikasikan ilmunya dan obatnya ini sehingga akan bermanfaat bagi peternakan babi khususnya dan bagi kita semuanya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.